Selamat pagi teman Instiper dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap menerapkan protokol 5M. Eh, Alhamdulillah seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita hari ini akan IG Live bersama Bapak Lukas Okto Tajong. Beliau adalah alumni Instiper Menginspirasi. Nah, di sini sebelum kita akan melanjutkan IG Live kita, saya akan menjelaskan sedikit apa itu AIM. Mungkin di sini ada teman-teman Instiper yang baru pertama kali bergabung bersama kita. Jadi AIM adalah alumni Instiper Menginspirasi. Di acara ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak sharing pengalaman, kemudian sharing pengalaman kuliah, kemudian sharing pengalaman kerja, dan tentunya nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hal, banyak pelajaran yang bisa dipetik dan bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman sehingga teman-teman bisa sesukses alumni-alumni Instiper Menginspirasi yang ada saat ini. Nah, di sini teman-teman sudah bergabung bersama kita. Jangan lupa kita akan live IG Live selama 1 jam ke depan bersama Bapak Lukas Okto Tajong, yang nantinya teman-teman juga bisa bertanya dengan cara memberikan pertanyaan di kolom komentar. Begitu 2 orang yang akan mendapatkan merchandise dari Instiper Yogyakarta. Nah, sambil kita menunggu Bapak Lukas untuk bergabung bersama kita, saya akan sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di Instiper di IG Live kita hari ini. Ya, yang pertama ada Doni Fauzan Rifangga, kemudian ada @raifs lah, kemudian ada Revangga _ SMB, kemudian ada Melki _ Stodingan, kemudian ada Friendly Simatupang. Nah, di sini teman-teman sudah bergabung bersama kita. Ada Bapak Lukas Okto Tajong. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, apa kabar semua? Senang ya bisa ketemu Selamat pagi, semua Bapak. ya. Halo, pagi. Kedengaran suaranya? Ya, sambil menunggu ini jaringan kita bisa Pak Lukas bisa bergabung. Nah, baik. Oke, selamat pagi semua, Oh, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar, Bapak? Sehat ya, Selamat Bapak? pagi, sehat, luar Ya, biasa. ya, ini teman-teman Instiper, Bapak Lukas Okto Tajong yang akan membersamai kita, yang akan sharing pengalaman kuliah, sharing pengalaman kerja bersama kita, yang nantinya bisa dipetik hikmahnya, begitu, bisa dipetik pelajaran-pelajarannya untuk teman-teman bisa diaplikasikan di kehidupan perkuliahan dan bisa diaplikasikan juga di dunia kerja nantinya, begitu ya, Bapak ya? Oke, sip. Baik. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan perkenalkan narasumber hebat kita hari ini, yaitu Bapak Lukas Okto Tajong. Beliau lahir di Flores 27 Oktober 1981, kuliah di Institut Pertanian Stiper, jurusan Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2000 dan lulus pada tahun 2004. Kemudian menjadi Head of HR PT Ivo Mas Tunggal Sinar Mas Agri Downstream Lubuk Gaung Dumai Riau. Nah, di sini sedikit saja perkenalan dari yang saya sampaikan. Langsung saja bisa diperkenalkan diri Bapak, begitu langsung untuk teman-teman. Gitu, Bapak. Monggo, Bapak. Oke, ya senang sekali pagi ini untuk bisa ngobrol-ngobrol ya. Ya, thank you untuk waktunya. Nama saya Lukas Oktari Tajong. Dan saya dulu masuk di Instiper tahun 2000, jadi angkatan tahun 2000 ya. Lalu selesai skripsi dan yudisium itu tahun 2004, lalu 2005 wisuda, lalu 2006 baru kerja ya. Dan saya lahir dan besar di Flores, Nusa Tenggara Timur.
lalu kemudian pertama kalinya merantau itu ke Jogja waktu kuliah. Nah, itu adalah kesempatan pertama saya untuk keluar dari daerah saya dan merantau. Nah, Jogja itu tempat yang luar biasa, banyak kenangan ya, seperti lagu itu ya. Dan saya memilih di Instiper Teknologi Hasil Pertanian. Sebetulnya sederhana. Kalau di tempat saya orang dari kampung ya, jadi sering punya hasil-hasil pertanian seperti pisang, ubi, dan macam-macam. Nah, orang-orang kami dari kampung itu suka untuk menjual pisang, lalu membeli pisang goreng. Sebetulnya sesederhana itu gitu ya. Nah, dari itu terus saya berpikir, ini kalau kita bisa mengolahnya menjadi lebih baik, pasti memberi nilai memberi added value, pasti itu akan sangat baik. Nah, dari situ saya pikir bahwa jurusan teknologi hasil pertanian ini cocok untuk saya aplikasikan di kampung halaman saya. Tapi ternyata nggak begitu gitu. Ternyata saya tidak dapat mengaplikasikan ilmu teknologi hasil pertanian itu, tapi kemudian bekerja di Sinarmas Agri, bekerja di PT Informas Tunggal saat ini, dan sebagai Head of HR. Jadi saya jadi HRD di perusahaan gitu ya. Saya juga dulu hobi saya teknologi hasil pertanian, tapi bisa jadi HRD ya. Kadang-kadang kita itu punya passion, kita itu punya panggilan tertentu di dalam hidup kita yang kita perlu belajar, kita perlu lihat gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi saat ini saya bekerja mulai dari tahun 2006. 20 Februari 2006 dan sampai dengan saat ini 2021. Dan tahun-tahun pertama itu saya bekerja di PT Smart Tbk di Surabaya, itu selama 1 tahun. Lalu kemudian pindah ke Tarjun, Kalimantan Selatan, itu sekitar 5 tahun. Lalu setelah dari Tarjun, saya pindah divisi dari Sinarmas Agri ke Sinarmas Telekomunikasi. Jadi saya pindah ke Smart Friend, itu 1,5 tahun di Surabaya. Nah, pada waktu itu saya menjadi HR untuk Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Lalu sempat juga home base-nya itu di Malang. Nah, setelah dari Malang, kemudian saya tahun 2012, saya pindah ke PT Informas Tunggal, Sinarmas Agri di Lubuk Gaung, di Dumai, Riau. Nah, sejak itu sampai dengan saat ini saya masih di Riau. Senang untuk bisa menyapa semua teman-teman. Mudah-mudahan nanti diskusi atau ngobrol ini bisa jadi kesempatan yang baik untuk sharing ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak perkenalannya. Jadi juga diceritakan juga pengalaman kerjanya begitu ya Bapak ya, dari mulai lulus masuk ke PT Smart begitu. Lalu juga sudah diceritakan bagaimana dulu awalnya memilih Instiper begitu ya Bapak, dan jurusan teknologi hasil pertanian. Nah, di sini kita ada topik ya Pak ya hari ini tentang karakter menentukan masa depan. Nah, langsung saja boleh dibagikan tips and triknya Bapak, bagaimana nantinya teman-teman Instiper bisa mempunyai karakter-karakter yang dibutuhkan di masa depan begitu, untuk menyongsong masa depan masing-masing untuk bisa sukses sesukses Bapak Lukas begitu. Monggo Bapak. Iya, sukses itu sebuah perjalanan ya. Saya sih belum bisa mendefinisikan bahwa saya itu sukses. Saya hanya menjalankan langkah demi langkah. Saya hanya mau belajar setia dari apa yang dipercayakan saat ini. Kesuksesan itu juga relatif, tergantung dari bagaimana kita melihat atau mengartikan kesuksesan itu. Nah, kalau bicara soal karakter untuk masa depan, ada sebuah pepatah lama itu bilang begini: taburlah pikiran, maka kamu akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka kamu akan menuai masa depan. Jadi hukum tabur tuai itu ada.
Jadi apa yang kita tabur hari ini itu menentukan apa yang akan kita tuai nanti. Jadi taburlah hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik pula. Nah, kalau kita mau orang lain memperlakukan kita seperti apa, kita perlu memperlakukan orang lain seperti itu juga. Kesuksesan itu sebetulnya tidak berbicara soal kita, tapi kesuksesan berbicara soal bagaimana hidup kita itu berarti bagi banyak orang, berarti bagi orang lain. Nah, kesuksesan itu ada di sana. Seberapa besar hidup kita itu mempengaruhi orang-orang, seberapa besar hidup kita itu memberi arti kepada kehidupan seseorang, sebesar itulah kesuksesan yang bisa lahir dari kehidupan kita, kesuksesan yang kita bisa tunjukkan dari kehidupan kita. Jadi sekali lagi bagi saya, kesuksesan itu bukan tentang saya, tapi kesuksesan adalah bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling saya itu berdampak oleh karena kehadiran saya. Jadi kalau kita mau bilang soal masa depan, kita harus berbicara soal apa yang kita tabur hari ini. Kalau kita mau durian, kita harus menanam durian. Kalau kita mau jagung, kita harus menanam jagung. Kita tidak bisa mengharapkan padi, sementara yang kita tabur adalah kacang. Jadi apa yang mau kita raih besok lusa nanti, itu ditentukan oleh hari ini. Nah, kesuksesan itu dimulai dari mana? Kesuksesan itu dimulai dari hari ini. Kesuksesan itu dimulai dengan apa yang ada padamu. Jangan mengharapkan, jangan memimpikan hal-hal yang kita nggak punya. Mulailah dari apa yang kita punya. Even yang kita punya itu adalah waktu, mulailah dengan waktu itu. Kelolalah waktu dengan baik. Bagaimana kita bangun lebih pagi, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita baca buku, kita belajar, kita menonton, kita melihat hal-hal yang baik, kita bertemu dengan siapa hari ini. Nah, kesuksesan juga ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Jadi, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan bagaimana masa depan kita. Ada satu pepatah bilang begini, tunjukkan kepada siapa dengan siapa kamu bergaul, dan saya akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Jadi masa depan kita itu juga ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Saya berasal dari kampung, saya dari Maumere Flores ya, itu sebuah kampung yang jauh di sana. Ya, saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti saya akan keluar dari kampung halaman saya dan saya akan hidup seperti hari ini. Nah, karena saya keluar dari kampung punya banyak pilihan-pilihan dan saya punya keputusan-keputusan apa yang mau saya ambil. Pertama kali saya nonton saya naik saya naik lift pertama kali ya mall di Jogja. Saya. Tapi saya mengucap syukur bahwa saya mengambil keputusan-keputusan yang benar sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya itu tepat pada waktunya. Karena kalau kita baru datang dari daerah dan kita menuju ke satu kota yang menawarkan begitu banyak pilihan, kita ini mudah tergoda. Karena itu, dengan siapa kita bergaul itu nanti menentukan bagaimana masa depan kita. Bukan berarti bahwa kita kuper ya, kita kurang pergaulan, bukan berarti bahwa kita kemudian menjadi tidak punya kawan. Itu tergantung daripada pilihan-pilihan kita. Kita mau milihnya itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian menentukan masa depan kita. Jadi, taburlah hal-hal yang baik. Taburlah mulai dari kalau kita bicara mengenai karakter dan masa depan, taburlah mulai dari pikiran, bikin planning apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita katakan, itu mulai dari sana, mulai dari pikirkan, bikin planning. Kalau kita mau berhasil, kita harus punya planning yang baik. Dari planning yang baik, dari apa yang ada di dalam pikiran kita itu, kemudian akan dilahirkan di dalam perbuatan-perbuatan, tingkah laku kita. Iklan-iklan itu suka bilang ya mulai kebiasaan baik dalam 21 hari. Kenapa 21 hari? Supaya kita konsisten mengerjakannya. Konsisten bangun pagi, konsisten sembahyang, konsisten mempersiapkan segala sesuatu dengan baik,
konsisten lakukan segala sesuatu yang kecil-kecil itu secara konsisten. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Jadi kalau kita itu setia, kita itu menabur hal-hal kecil, kita bisa menuai hal-hal yang besar. Buah yang besar itu dimulai juga dari satu benih yang kecil. Karena itu setia dalam perkara-perkara yang kecil supaya kita bisa menuai hal-hal yang besar. Nah, dari kebiasaan itu kemudian akan menjadi karakter di dalam hidup kita. Kita akan dikenang, kita akan dilihat seperti apa gitu ya. Nah, dari karakter itulah yang kita terus menabur karakter, kita akan menuai masa depan. Fokusnya adalah jangan kepada hasil. Fokusnya adalah kepada apa yang kita tabur hari ini dan kita menyiramnya, kita merawatnya. Nah, fokus kepada apa yang kita bisa lakukan. Hasil itu tidak tergantung pada kita. Hasil itu tergantung pada apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita rawat hari ini. Jadi mulai dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu kira-kira. Baik, luar biasa sekali Bapak. Topik kita hari ini karakter menentukan masa depan begitu. Jadi dari yang saya tangkap itu kita memulai dengan menabur kebaikan setiap harinya begitu ya Bapak. Jadi tidak hanya berfokus pada hasil begitu, namun kita terus berbuat baik, menabur kecil sedikit demi sedikit karena suatu saat apa yang kita cita-citakan hasil itu tidak akan membohongi proses yang sudah kita persiapkan begitu ya Bapak ya. Nah, di sini juga tadi ada beberapa yang sudah bertanya begitu di kolom komentar kita dan juga di Instagram kita begitu yang kemarin sudah kita taruh begitu untuk teman-teman Istiper bisa memberikan pertanyaan langsung dijawab oleh Bapak Lukas begitu ya Bapak ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak. Ini ada pertanyaan dari Sari _Siasmi, yaitu bisa diberikan bagaimana untuk Bapak memberikan energi positif kepada kami karena saya berniat untuk lanjut ke Instiper begitu Bapak. Jadi mungkin motivasi yang dimaksud dari yang bersangkutan begitu. Monggo Bapak. Oke, Mbak Sari ya, Mbak Sari ya. Yang tanya tadi ya. Bagaimana untuk saya memotivasi ya? Saya pikir gini ya, hidup itu adalah sebuah keputusan. Oke ya, kesuksesan juga adalah sebuah keputusan. Jadi Sari harus ambil keputusan sendiri untuk melangkah. Kita punya perencanaan yang baik, tapi kalau kita tidak pernah melangkah, kita hanya akan tetap ada di situ. Targetkan sesuatu yang tinggi, supaya nanti kalaupun kita jatuh, kita masih ada di bulan. Targetkan sesuatu di tempat yang paling tinggi, setinggi-tingginya, supaya kalaupun kita jatuh di tempat yang masih tinggi. Nah, Sari bagi saya adalah Anda harus melangkah, ambil keputusan, gitu ya. Tidak ada motivator terbaik selain daripada diri kita. Ya, motivator-motivator yang lain, banyak motivator itu mengeluarkan banyak kata-kata hikmat atau mengeluarkan banyak kata-kata motivasi, tapi dia tidak akan pernah berarti apa-apa, berguna apa-apa kalau kita sendiri tidak pernah melangkah. Jadi motivator terbaik adalah diri kita. Jadi Sari, ambillah keputusan untuk segera mau melanjutkan kuliah, pikirkan kira-kira jurusan apa yang kemudian mau dipilih, lalu kemudian melangkahlah, mulai berjalan dan raih impianmu sendiri. Nah, dunia ini hanya akan bisa memberikan komentar. Kalaupun kita itu gagal, mereka akan berkomentar. Kalaupun kita berhasil, mereka akan terus berkomentar. Karena itu, keputusannya itu ada di kita. Kita yang kemudian melangkah. Nah, saya sendiri memilih Instiper itu karena itu tadi, karena saya lihat apa itu keluarga saya melihat om tante saya punya hasil kebun, lalu kemudian mereka menjualnya itu ke pasar hanya untuk bawa pulang itu oleh-oleh untuk anak-anak dan keponakannya. Misalnya itu tadi, mereka menjual pisang, kemudian mereka membeli pisang goreng, mereka beli mungkin banyak lagi produk-produk pisang hari ini ya, jadi banyak sekali gitu ya, mereka
mereka lakukan itu. Jadi saya pikir kalau saya ambil kuliah teknologi pertanian itu akan sangat apa itu namanya, akan sangat membantu mereka untuk bagaimana mengelolanya. Di tempat saya, di kampung halaman saya itu tempe itu adalah makanan berkelas dan mahal. Beda sama kalau kita di Jogja ya. Kalau di Jogja makan tempe itu adalah pilihan pertama mahasiswa karena uang kita terbatas gitu ya. Tapi kalau di kampung halaman saya makan tempe itu adalah makanan orang-orang berkelas. Karena itu saya pikir, oh, kalau saya bikin tempe, saya akan seperti ini dan seterusnya. Jadi pemikirannya adalah seperti itu. Saya dulu kemudian ngambil skripsi saya tentang saya sampai lupa judulnya ya, penambahan dietary fiber dari bonggol nanas terhadap kualitas roti tawar yang dihasilkan. Nah itu sebetulnya saya ingin ikut, judul skripsi itu lahir karena saya ingin ikut sebuah ingin ikut itu gitu ya. Tapi karena waktunya tidak cukup dan saya tidak pede untuk bisa mempresentasikan penelitian itu gitu. Sederhana itu. Bagaimana kok bisa saya jadi HR gitu ya? Padahal dulu pilihnya teknologi hasil pertanian. Apakah ilmu-ilmu yang saya pelajari berguna untuk membentuk mental saya, berguna untuk aplikasi hidup sehari-hari, kayak gitu-gitu ya. Praktikum pengolahan, praktikum satu mata kuliah yang judulnya adalah pengemasan atau pengolahan hasil pertanian. Itu juga memberi pengaruh bagi saya untuk saya mengelola praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jangan simpan pisang di dalam kulkas gitu ya, atau simpannya pada suhu berapa gitu-gitu ya. Itu kan juga memberikan dampak, memberikan pelajaran bagi saya. Tapi lebih daripada itu adalah mental saya disiapkan. Bayangkan kalau kita punya 6 mata kuliah yang praktikum semua dan kita praktikum tiap minggu dan laporannya harus dikirim. Dan dulu menggunakan mesin tik, Anda bayangkan kalau menggunakan mesin tik itu ya. Dan asisten-asisten dosen kita itu pada waktu itu adalah yang luar biasa punya gitu ya. Mereka akan dengan gampang mencoret karena kita lupa atau kurang sana sini, mereka akan kasih review dan feedback daripada laporan-laporan kita, dan itu membentuk mental kita. Pada waktu saya jadi HR dan saya melakukan proses interview, saya menggunakan ilmu-ilmu apalagi kalau itu untuk production, untuk quality control, untuk water treatment, untuk wastewater treatment, yang seperti itu. Ada mata kuliah yang kita pelajari itu memberikan dasar bagi saya untuk bagaimana kita interview orang. Bagi saya calon karyawan itu nggak bisa membohongi saya, karena kalau saya HR lalu saya tidak tahu teknik, saya tahu teknik. Saya tahu proses pengolahan refinery dari CPO menjadi olein. Saya tahu quality control, bagaimana kita analisa FFA, kita analisa kadar air, kita analisa color, kita analisa macam-macam yang lain. Setidak-tidaknya saya tahu bagaimana kita menganalisanya. Bagaimana pengelolaan air, pengelolaan limbah, bagaimana manajemen mutu diterapkan, bagaimana HACCP diterapkan, itu semua kita pelajari di kampus. Nah karena itu Mbak Sari, kalau Mbak Sari punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah dan memilih untuk kuliah itu di Instiper, saya kira Instiper bisa menjadi salah satu jawaban bagaimana kita bisa eksis di dunia kerja. Saya bukan salah satu saja yang salah jurusan ya, tapi banyak sekali teman-teman saya yang kerja di bank, kerja di perusahaan-perusahaan yang lain yang bukan teknologi hasil pertanian, bekerja di BUMN dan sebagainya. Dan itu salah satunya itu karena Instiper memberikan dasar-dasar bagi kita
kita untuk kita itu tangguh di mana saja kita ada. Banyak orang yang nanti akan memilih tempat kerjanya itu di kota-kota besar, di Jawa, Bali, dan seterusnya ya. Tapi orang-orang Instiper, alumni-alumni Instiper itu dipersiapkan untuk tangguh di segala tempat dan segala zaman. Ya, di hampir semua tempat, terutama di tempat-tempat pedalaman, di mana orang-orang tidak suka untuk datang, kita ada di sana. Nah, Instiper memberikan garansi bahwa kita itu adalah orang-orang yang tangguh, yang siap ditempatkan di mana saja. Kira-kira itu ya, Sari, melangkah, berjalan, raih impianmu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang super sekali ini. Jadi mungkin bisa jadi motivasi begitu untuk Sari begitu ya Bapak. Jadi di sini sangat luar biasa jawabannya, bisa memberikan apa ya, untuk kedepannya bisa yakin memilih Instiper begitu, dan juga semoga tidak ada penyesalan begitu, bahwa ini benar-benar dipersiapkan dengan baik, dengan matang begitu, untuk dirinya juga untuk masa depannya kelak begitu ya Bapak ya. Nah, ini ada lagi Bapak pertanyaan dari Dona Sinaga begitu. Karakter diri yang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini begitu Bapak? Monggo Bapak, dari kacamata Bapak Lukas, monggo Pak. Karakter yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Saya kira dunia kerja itu membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Gitu ya. Jadilah orang yang berintegritas, orang yang bisa diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Kita harus menjadi orang-orang itu yang paling utama, orang-orang yang berintegritas. Jadi karakter utama yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, di dalam pengalaman saya adalah mencari orang-orang yang berkarakter, berintegritas, layak dipercaya. Nah, kita harus menjadi, itulah kenapa tadi di bagian awal tadi saya bilang bahwa kita perlu setia dalam perkara-perkara kecil. Jadilah orang yang dipercaya dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Kita tidak bisa dipercaya lebih besar, lebih banyak kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Karakter apa yang paling dibutuhkan? Sekali lagi jawabannya adalah apa itu namanya, saya sampai lupa apa yang saya bilang ya, gara-gara ada satu telepon ya. Ya, jadi itu ya, jadi harus berintegritas, itu yang menjadi yang pertama dan utama, harus setia dalam perkara kecil, dan dari sana kita bisa dipercaya hal-hal yang lebih besar. Gitu ya kira-kira ya. Apa itu pertanyaan, karakter apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja? Itu, jadilah orang yang layak dipercaya. Jadi kita juga perlu punya kepribadian yang otentik ya. Kita itu apa adanya, tapi jangan jadi apa adanya gitu ya. Kita itu tampil apa adanya, tapi kita tidak mau hanya ada di situ aja, tapi kita mau terus maju. Saya tertarik dengan satu komentar di kolom ini ya. Hidup lebih baik jadi kepala ikan teri daripada jadi ekor ikan hiu. Itu belum terparti, tidak ada kebanggaan jadi manajer tapi ikut orang lain. Ya benar, kita sendiri, saya sependapat dengan Anda bahwa lebih bagus kita memang jadi kepala ikan teri daripada ekor ikan hiu, itu bagus ya. Tapi di bagian awal tadi saya sampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan-pilihan, hidup itu adalah keputusan-keputusan. Nah, kita tidak boleh terlalu sombong kalau kita itu punya kedudukan yang tinggi. Kalau kita itu manajer, director, presiden director, lalu kita menyepelekan kalau begitu tukang sapu yang sapu di kantor saya itu tidak punya panggilan hidup. Tidak begitu. Nah, kita semua ini punya panggilan masing-masing. Akan ada orang-orang yang terpanggil untuk jadi presiden director. Ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi director, ada orang-orang yang terpanggil jadi manajer, assistant manager, supervisor, foreman, operator, helper. Bahkan ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi cleaning service. Itu semua baik, itu semua bagus. Karena yang paling penting, karena itu tadi di bagian awal saya bilang, kesuksesan itu tidak tergantung pada jabatan.
kesuksesan, besar tingginya orang tidak tergantung dari tinggi rendahnya sebuah jabatan. Apakah kita itu mau jadi kepala ikan teri atau kita mau jadi ekor ikan hiu, itu tidak menjadi ukuran daripada kesuksesan. Ukuran kesuksesan sesungguhnya adalah ketika kita memberi arti dan memberi makna hidup kita itu bagi orang lain. Kalau seandainya saya ini ekor ikan hiu, tapi saya melahirkan manajer-manajer baru, saya melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang mereka itu menjadi luar biasa di marketplace sana, atau saya ini seorang manajer, tapi di luar daripada pekerjaan saya memberikan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak besar, tidak lahir dan besar di tempat pekerjaan saya, tapi mereka besar, lahir dan besar di luar sana, itu adalah juga kesuksesan bagi kita. Jadi karakter apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah karakter yang paling pertama adalah bagaimana kita itu berintegritas, yang berikutnya adalah kita itu harus itu tadi yang beberapa yang udah saya sharing tadi, bahwa kita perlu setia dalam perkara-perkara yang kecil, karena atasan kita akan memberikan kepercayaan lebih kalau kita setia dalam perkara-perkara yang sederhana. Dia akan berikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi lalu kemudian yang salah satu yang penting juga adalah bahwa karakter yang dibutuhkan adalah bahwa kita juga harus teamwork ya, harus bekerja sama dengan orang lain dan jangan pikirkan diri sendiri ya, pikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan orang lain, bisa membuat maju orang lain gitu ya. Jadi jadilah diri sendiri di dunia kerja ya, jadilah diri sendiri, kita nggak perlu harus copy paste daripada orang lain, jadilah bintang gitu ya, jadilah bintang di tempat kerja. Atau juga jadilah bintang di tempat dimana kalau kita jadi pengusaha yang tadi itu ya, bahasa ikan teri tadi ya, kalau kita mau punya satu toko roti, kita mau punya apa itu namanya pabrik tempe, kita mau punya pabrik kedelai, hal besar atau hal kecil yang ada di depan kita, lakukan yang terbaik. Kerjakan segala sesuatu itu terbaik, seolah-olah untuk pencipta kita, dan bukan untuk kita atau bukan untuk orang lain. Kalau kita melihat pada panggilan-panggilan seperti itu, pada kesempatan-kesempatan itu, saya yakin, saya percaya bahwa kita telah berjalan di dalam kesuksesan. Terus berjalan, jangan hiraukan apa kata orang yang ada di sekeliling kita, terus berjalan, gapai apa yang menjadi impian kita, gapai apa yang menjadi harapan kita. Begitu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi ini untuk karakter diri yang dibangun, begitu yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya, yaitu tadi ada integritas, begitu ya Bapak ya. Kemudian ada juga loyal, setia dengan hal-hal kecil, begitu. Karena nantinya hal besar tidak akan datang ketika kita menyepelekan yang hal-hal kecil itu tadi ya Bapak ya. Begitu, dan kita juga harus bisa bekerja sama dengan tim, begitu, dan juga terus mengembangkan diri, begitu ya, yakin bahwa diri kita mempunyai potensi yang otentik tadi ya Bapak ya, otentik yang nantinya bisa memberikan impact kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, begitu. Nah ini ada lagi Bapak, ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita, begitu. Ada dari Mahmud Gans, dalam pembangunan karakter di diri kita, menurut Bapak, tantangan-tantangan apa saja yang terberat dan bagaimana sih cara mengatasinya? Begitu Bapak. Monggo boleh dijawab langsung Bapak. Iya, baik. Itu tadi di bagian awal tadi juga saya sudah sampaikan bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan besarnya perusahaan, bukan tidak adanya dana untuk kita bisa mulai sebuah usaha, sebuah bisnis. Itu tidak tergantung daripada itu. Jadi musuh terbesar kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jadi tantanglah diri kita untuk lebih maju, untuk lebih berhasil. Jadi musuh terbesar kita atau tantangan terbesar kita itu adalah diri kita. Batasan-batasan yang kita buat sendiri gitu ya. Bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya berasal dari daerah kecil, saya berasal dari kota kecil, IP saya hanya sekian.
batasan-batasan itu atau kesempatan tidak datang dari pemerintah, uang yang terbatas, orang tua saya tidak cukup dana dan seterusnya. Jadi itu akan menjadi tantangan selama kita mendefinisikan itu sebagai sesuatu yang memang ada tantangannya di dalam hidup kita. Setiap orang pasti punya tantangannya. Saya sendiri juga punya tantangannya ya. Tapi poinnya adalah apa itu bukan lawan ya. Justru kita harus berdamai dengan diri kita ya, berdamai dengan tantangan itu, lalu kemudian kita memikirkan jalan keluarnya. Kalau misalnya tantangan itu adalah keuangan, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa keluar daripada tantangan keuangan ini? Apakah saya perlu menata ulang pengeluaran saya atau saya menambah pemasukan saya? Gitu ya. Kalau tantangannya itu ada pada diri kita, maka kita perlu mendefinisikan apa yang menjadi kekuatan saya, apa yang menjadi area improve yang ada di dalam diri saya. Saya perlu improve apa nih dari hidup saya ini supaya saya berhasil. Apa yang menjadi strength point dari hidup saya itu apa? Apa yang menjadi strength pointnya? Jadi kita perlu berhenti sejenak, menata ulang hidup kita, lah kayak Stephen Covey ajarkan di kebiasaan ada 7 habit. Dan habit yang ketujuh itu bicara soal mengasah ulang gergaji Anda. Ada waktu di mana kita harus rehat sejenak, lalu kita review apa-apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Kita perlu mengasah ulang. Karena hidup kita ini juga punya pikiran, kita ini juga punya perasaan, kita juga punya kehendak, kita juga punya pilihan-pilihan bebas di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengasah ulang itu. Kita perlu mengasah ulang hubungan kita, hubungan dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, hubungan kita perlu tata ulang. Jadi mundur sejenak, lalu kemudian asah ulang. Bagian mana yang sepertinya kurang tajam, kita perlu tajam di sana. Kalau kita kurang tajam di hubungan, perbaiki hubungan-hubungan. Kalau kita kurang tajam di keuangan, kita menata ulang pengeluaran atau merencanakan untuk pemasukan tambahan. Lalu kita perlu untuk itu tadi berhenti sejenak, karena itu di waktu kuliah atau waktu kerja kita juga perlu punya waktu liburan gitu ya. Manfaatkan waktu liburan dengan baik gitu ya. Kalau kita kerja 12 atau 15 hari waktu cuti kita adalah waktu yang terbaik untuk kita mengasah ulang. Nah, saya mendorong kalau kita sudah bekerja, maka kita perlu punya waktu cuti. Kalau kita kuliah, maka waktu liburan adalah waktu yang baik untuk kita menata ulang, merefleksikan kembali hal-hal yang penting, tidak penting, kurang penting, mana yang urgent, mana yang sangat urgent, mana yang kurang urgent. Kita tata ulang dan kita kelola di sana. Tantangan selalu banyak, tetapi kalau tantangan itu paling besar adalah tantangan dari diri kita sendiri, maka berdamailah dengan diri sendiri, lalu menata ulang apa yang perlu dilakukan. Karena setiap orang pasti punya tantangannya sendiri-sendiri dan tidak bisa mewakili bahwa bagi saya ini adalah sebuah tantangan, bagi orang lain justru itu adalah kesempatan. Nah, bagi orang ini adalah kesempatan, justru bagi orang yang satunya lagi itu adalah tantangan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Terus maju. Baik, Bapak, luar biasa sekali nih tadi. Jadi kita perlu ada waktu sejenak begitu ya Bapak untuk merefleksikan diri kita begitu. Apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian kita juga dari situ kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak begitu ya Bapak ya. Apakah tantangan-tantangan ini atau hambatan-hambatan ini bisa dijadikan kita peluang begitu ya Bapak untuk improve diri lebih baik begitu. Nah, ini ada lagi Bapak pertanyaannya dari Septian.e. Nah, di sini lebih ke arah perkuliahan Bapak yang ditanyakan oleh Septian ini. Jadi selama berkuliah di Instiper, hal apa saja yang didapatkan oleh Bapak yang masih dikenang hingga hari ini begitu, yang jadi pelajaran, jadi moto hidup mungkin begitu Bapak maksudnya? Ya, monggo Bapak. Iya, mata kuliah ya. Iya, selalu menyenangkan ya untuk kuliah ya. Saya ini karena datang dari daerah, mata kuliah
pelajaran-pelajaran di semester 1 itu perjuangannya lebih besar. Saya ngelihat bahwa orang-orang di Jogja itu pintar-pintar. Orang-orang di Jogja itu apa itu hebat-hebat ya. Bagaimana mata kuliah dasar seperti matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, pengantar teknologi pertanian. Mata kuliah dasar itu bagi saya itu sebuah tantangan besar. Kenapa? Karena saya asal dari daerah ya, sementara orang-orang di Jogja itu pintar-pintar. Karena itu di semester awal itu, semester 1 itu IP saya itu 1, gitu. Lalu saya berpikir gimana caranya ya, kok bisa ya nilai udah jauh, tapi apa itu namanya nilainya kok cuma 1, gitu. Itu menjadi tantangan buat saya. Lalu kemudian di semester 2 saya mulai mencoba menyesuaikan diri dan mulai berhasil gitu ya. Mulai berhasil, IP itu udah mulai diperbaiki. Akhirnya saya juga bersyukur saya lulus dengan IP 3, sekian gitu ya. Saya lupa persisnya, tapi saya lulus dengan IP itu dan saya senang, saya bangga dengan itu. Semua mata pelajaran, semua mata kuliah itu selalu punya dampak ya. Saya juga punya pengalaman unik, biokimia itu saya dapat C. Lalu saya ambil semester pendek kuliah apa itu mengulang ya, mengulang mata kuliah itu, tapi nilainya nggak jadi B, tapi jadi D, gitu ya. Wah, kok bisa gitu ya? Nilainya dari C diperbaiki menjadi D. Lalu dari situ juga belajar banyak hal ya, menata ulang perencanaan itu tadi, jadwal kuliah, merencanakan ulang untuk mengurangi waktu jalan-jalan, mengurangi waktu main-main, mengurangi waktu nonton, dan seterusnya. Semua mata pelajaran itu berguna. Yang seperti tadi saya bilang, waktu semester atas, saya juga mengambil kesempatan untuk bisa jadi apa itu namanya asisten dosen ya, supaya bisa dampingi apa namanya praktikum adik-adik kelas dan seterusnya ya. Waktu itu bangga gitu ya kalau waktu kita jadi asisten dosen itu ya, kita bisa bangga, kita bisa ini ya. Tapi ya itu tadi, itu juga pelajaran untuk bagaimana kita handle apa itu teman-teman, handle adik-adik tingkat dan seterusnya. Itu memberi pelajaran buat kita hari ini waktu kita udah bekerja, how to handle difficult people. Itu menentukan juga seberapa berkualitasnya kita. Kita kadang-kadang menyerah dengan orang-orang yang sulit gitu ya, orang-orang yang susah. Tapi itu kesempatan. Pelajaran apa lagi ya? Biokimia itu sangat berkesan, terus teknologi pertanian, kemudian pelajaran yang ada uji organoleptik, yang kayak gitu-gitu, itu mata kuliah yang menyenangkan. Bahasa Indonesia ya, itu juga mata kuliah yang menyenangkan ya, mungkin karena dosennya juga menyenangkan. Lalu apalagi ya, ya hampir semua mata kuliah itu apa itu waktu yang menyenangkan ya, saya nggak tahu ya itu udah berapa tahun ya, saya lulus tahun 2005 ya, udah belasan tahun ya. Saya pulang ke Jogja terakhir itu 2000 sebelum pandemi ya, 2018 ketemu dosen wali yang bulan-bulan itu mau pensiun, kemudian ketemu dosen-dosen senior, itu kayak apa itu kayak beri semangat baru untuk kita juga menjadi luar biasa di marketplace ya. Marketplace kita itu bisa saja kita bekerja sama orang ataupun kita bikin usaha sendiri. Seperti yang tadi itu, kalau kita mau jadi ekor ikan hiu atau kita mau jadi kepala ikan teri, nah itu adalah panggilan-panggilan di dalam hidup kita, ya jalanin aja gitu ya. Yang penting hidup kita itu berguna bagi orang atau apapun kita mau jadi. Bukankah setiap anggota-anggota tubuh kita itu berfungsi di dalam hidup kita? Kita nggak bisa bilang dong sama mata, kamu mata nggak berguna, telinga lebih berguna. Kamu nggak bisa bilang dong mulut lebih berguna daripada hidung dan seterusnya. Atau kepala lebih berguna daripada kaki, tangan lebih berguna, nggak bisa. Kita adalah satu gitu untuk dengan fungsinya masing-masing. Mata kuliah juga gitu, semua mata kuliah itu juga dengan fungsinya masing-masing itu membentuk kita. Dengan fungsinya masing-masing itu memperlengkapi kita untuk kita menjadi berhasil di waktu-waktu yang akan datang. Kayak gitulah kira-kira ya.
Baik, luar biasa sekali Bapak ini tadi sharing yang terakhir begitu. Jadi jangan anggap sepele begitu ya Bapak, yang untuk mata kuliah yang kayaknya bahasa Indonesia yang sepele ada terus dari kecil begitu, tapi di kuliah pun akan ada hal-hal positif yang bisa didapatkan begitu dan bisa bermakna untuk kehidupan di kita selanjutnya. Nah, di sini boleh Bapak di-sharingkan karena sudah habis pertanyaannya, kita boleh mohon di-sharingkan motivasi dari Bapak untuk teman-teman Istiper yang ada di hadir hari ini. Begitu, monggo Bapak. Oke, ya teman-teman mahasiswa ataupun alumni atau siapa saja lah ya, kita semua ya, kita semua itu kan punya panggilannya masing-masing. Kita semua itu dipilih, dipanggil untuk tujuan-tujuan tertentu di dalam hidup kita. Um, Jangan pernah lihat di masa lalu ya sudah lewat gitu ya. Lihat kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, baik itu kesuksesan, terutama juga adalah kegagalan. Kalau itu adalah kegagalan, ya sudah, kita nggak bisa ubah lagi. Tapi kalau itu pun adalah sebuah keberhasilan, kita tidak bisa berbangga-bangga terlalu lama. Itu adalah bagian daripada masa lalu. Hidup kita adalah hari ini untuk masa yang akan datang. Jadi apa saja posisi kita hari ini, kalau kita itu adalah mahasiswa, lakukan segala sesuatu terbaik hari ini. Kerjakan segala sesuatu terbaik hari ini, persembahkan itu sebagai persembahan yang terbaik untuk pencipta kita, persembahkan itu yang terbaik untuk orang-orang yang telah berkontribusi di dalam hidup kita, orang tua, saudara yang telah berkontribusi di dalam hidup kita. Kita juga tidak perlu membuktikan bahwa kita itu hebat, kita itu luar biasa, kita nggak perlu membuktikan apa-apa. Jadilah diri kita sendiri dan setia di dalam panggilan kita. Kalau kemudian kita itu kuliah sambil bekerja, fokuslah pada kuliah, fokuslah juga pada bekerja. 100% kuliah, 100% bekerja. Dan bangga untuk menjalani panggilan-panggilan itu gitu ya. Nggak usah buktikan bahwa saya suatu hari nanti harus jadi ini, suatu hari nanti akan jadi ini, hanya untuk membuktikan kepada orang bahwa kita itu bisa, kita itu mampu. Tidak perlu kita membuktikan diri. Kita cukup mengerjakan apa yang ada, tanggung jawab apa yang ada di hadapan kita hari ini. Kita perlu kerjakan itu dengan setia, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Tahu-tahu kita sudah jalan sekian ribu kilometer. Waktu kita melangkah di langkah yang pertama, lalu langkah yang kedua, langkah yang ketiganya, tahu kita sudah ribuan mil kita sudah lewati sama-sama. Terus berjalan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah menganggap diri kita itu rendah, apapun alasannya. Tapi kita harus tunjukkan teladan, kita harus tunjukkan apa itu value daripada hidup kita. Kita perlu memberikan sebuah persembahan terbaik dari hidup kita ini. Supaya ketika kita sudah melewati semua ini, kita tahu bahwa kita telah melukiskan, kita telah menuliskan catatan-catatan indah yang ada di belakang kita. Saya berdoa supaya semua mahasiswa Instiper ini akan terus maju. Hari-hari ini kampus juga semakin maju, itu juga menunjukkan bahwa kita semua terus maju. Sukses buat kita semua ya. Baik Bapak, atas motivasinya yang sungguh luar biasa. Semoga nanti teman-teman Istiper bisa sukses begitu dengan masing-masingnya begitu. Nah, di sini kita sudah banyak dapat sharing dari Bapak, sharing pengalaman, kemudian sharing kerja, kemudian sharing perkuliahannya yang sangat menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Nih, saya bacakan kesimpulan sedikit begitu dari acara kita hari ini. Yang pertama yaitu taburlah hal-hal kecil yang mampu kita lakukan, kelak kita akan menuai kebaikan, berawal dari pikiran menjadi kebiasaan positif, perlahan akan terlahir karakter kepribadian yang kuat dalam diri kita. Kemudian kedua, menjadi seorang yang berintegritas dan dapat dipercaya.
dari hal-hal yang kecil, karena kita akan mendapatkan hal besar atau kepercayaan besar itu dari hal-hal yang kecil yang sudah diamanahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ukuran kesuksesan bukanlah apa yang menjadi posisi kita hari ini, namun kesuksesan yaitu memberikan arti dan makna untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, berjalanlah tahap demi tahap dan raihlah impian setinggi-tingginya, begitu ya Bapak ya. Yang kelima, jangan berharap mulai dari apa yang kita punya, misal mengelola waktu tadi, bahwa yang kita punya waktu maka kita maksimalkan waktu yang kita punya, maksimalkan kesempatan yang ada, berdoa kepada Tuhan dan belajar hal-hal positif, dan yang terakhir menjadi apa panggilan hati kita. Jadi bukan kita rendah diri, maksudnya tidak pede begitu dengan posisi kita hari ini, namun kita bertanggung jawab atas panggilan-panggilan hati kita, apa yang kita bisa persembahkan untuk orang-orang di sekitar kita, begitu. Dan yang terakhir yaitu setia pada apa yang menjadi keputusan kita untuk bisa menjadi terbaik atas versi diri kita sendiri, begitu. Nah, di sini saya juga umumkan bahwa ada satu pemenang untuk giveaway kita hari ini, yaitu Mahmud Gans. Bisa langsung mengontak ke admin@pmb_instiper Jogja untuk nanti dapat merchandise terbaik dari PMB Instiper. Nah, Bapak, ini kita sudah di penghujung acara, sudah banyak yang di-sharingkan oleh Bapak atas pengalaman Bapak, perkuliahannya, kemudian kerjanya, juga banyak value-value yang sudah kita dapat, yang nantinya bisa digunakan untuk teman-teman Instiper, begitu, untuk amati, tiru, dan modifikasi dengan versi teman Instiper yang ada, yang harapannya teman-teman Instiper bisa sesukses Bapak, begitu, untuk bisa banyak memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar, begitu ya Bapak. Terima kasih sekali Bapak, kami ucapkan, saya dan segenap kru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Bapak, atas sharing Bapak. Semoga nanti ada kesempatan lebih baik, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Kemudian juga kita tunggu kedatangan Bapak di Instiper Jogja untuk bisa bergabung bersama kami, untuk bisa berbagi ilmu lagi, begitu Bapak, untuk teman-teman Instiper, begitu. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami 1 jam ini di acara AIM, Alumni Instiper Menginspirasi. Dan jangan lupa saksikan terus AIM, Alumni Instiper Menginspirasi, setiap hari Sabtu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami segenap kru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak juga kehilafan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.